sampai pada akhirnya. Nah, kemarin di pengumuman itu ya, di undangan by WA itu ditulis, setialah kepadanya di tengah perjalanan hidup. Tidak ditambah sampai pada akhirnya ya. Harusnya lengkapnya sampai pada akhirnya. Itu bukan kesalahan siapa-siapa, itu kesalahan saya yang menyampaikannya sampai setialah kepadanya di tengah perjalanan hidup. Itu karena terburu-buru ya, intinya salah saya. Saya minta maaf kepada saudara-saudara. Jadi tema kita, setialah kepadanya di tengah perjalanan hidup sampai pada akhirnya. Ya. Jadi tolong dimaafkan kesalahannya. Saudara memaafkan? Kalau memaafkan angkat tangannya. Ya, berarti saya sangat bersuka cita karena dimaafkan ya. Maaf itu sangat penting bagi kita semua. Saudara-saudaraku, hari ini kita belajar dari dua bagian firman Tuhan dari Nehemia pasal 9 ayat 6 sampai 15 dan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. Di Nehemia kita melihat bagaimana Tuhan memimpin perjalanan bangsa Israel. Nah, di kitab 1 Korintus kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat di Korintus tidak jatuh seperti bangsa Israel. Jadi dengan kata lain, Tuhan itu setia memimpin perjalanan hidup dari umatnya. Tetapi umatnya atau manusia seringkali gagal untuk setia. Untuk itu mari kita masuk pada bagian tema, bagian yang pertama ya. Subtema bagian yang pertama. Subtemanya adalah Tuhan yang memulai dan memimpin perjalanan hidup manusia. Nah, artinya kita membahas Nehemia pasal 9 ayat 6 sampai 12. Nah, kalau boleh saya bacakan lagi ya. Nehemia pasal 9 ayat 6. Saya bacakan, hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit. Ya, langit dengan segala bala tentaranya. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Jadi bangsa Israel ini memulai ibadah atau doanya dengan mengingat siapa Tuhan itu. Dikatakan di sini bahwa Tuhan itu satu-satunya. Artinya Tuhan itu Esa ya. Dalam bahasa Ibraninya bahwa Adonai itu Ehad. Satu-satunya Esa ya. Tuhan juga disebut pencipta. Menciptakan segalanya alam semesta ya. Juga Tuhan itu penyelamat. Dan Tuhan itu juga pemilih. Yang memilih Abraham ya sebagai bapak orang beriman. Dia juga dikatakan setia pada perjanjiannya dengan Abraham. Ya. Dia juga melihat penderitaan umatnya di Mesir. Dia juga membebaskan bangsa Israel di Mesir dari tangan Fir'aun. Bahkan lebih jauh lagi, engkau dikatakan membelah laut. Jadi Tuhan itu membimbing dalam perjalanan umat Israel ke negeri perjanjian itu dengan membelah laut. Kenapa membelah laut? Karena dikejar-kejar umat Israel itu oleh pasukan Fir'aun sehingga mereka itu menemui jalan buntu. Ya, dengan kuasanya Tuhan membelah laut supaya jalannya tidak buntu lagi dan Tuhan membuka jalan melalui laut. Ya. Terus
juga dikatakan bahwa Tuhan itu memimpin bangsa Israel itu pada siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api. Ya. Jadi saudara-saudaraku, perjalanan iman bangsa Israel itu dimulainya oleh Tuhan. Jadi intinya perjalanan bangsa Israel dimulai oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berhenti sampai di sini, kita akan memikirkan ya, bahkan menyimpulkan bahwa Tuhan itu dahsyat. Dia bisa membelah laut, membimbing umatnya dengan tiang awan, dengan tiang api, mana ada ya Allah yang seperti itu. Makanya kita akan mengatakan bahwa Allah itu luar biasa. Saudara-saudara bisa mengatakan apa lagi contohnya? Bahwa Allah kita itu dahsyat, boleh ya. Luar biasa, boleh. Apalagi hebat, ya. Allah kita itu hebat. Ya. Allah itu luar biasa kasih setianya. Ya, hebat. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita renungan selanjutnya apa? Ya, selanjutnya bagaimana respon manusia terhadap Tuhan yang panjang sabar, panjang kasih setianya, bagaimana responnya? Disinilah bagian subtema bagian kedua ini yang menjadi sangat penting ya. Jadi subtema bagian kedua saya buat di sini, Tuhan menyediakan segalanya tetapi manusia sering lupa. Ya, Nehemia, dari Nehemia 9 ayat 13 sampai 15. Kita bahas bertahap ya. Jadi dikatakan di sana di Nehemia itu pasal 9 ayat 13 itu, engkau memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil. Kau memberikan roti dari langit. Engkau memberikan air minum dari gunung batu. Ya, perhatikan Tuhan yang luar biasa ini juga memberikan, singkatnya apa? Hukum-hukum, aturan-aturan, ketetapan-ketetapan hidup supaya bangsa Israel menjadi disiplin dan baik dalam berperilaku. Juga tidak sampai di situ, Allah kita memberikan makanan roti dari surga katanya. Kalau zaman awal dikatakan itu mana namanya, roti dari surga itu, mana. Dan air. Tuhan juga memberikan apa? Tanah perjanjian. Ingat ini Nehemia sudah ada di tanah perjanjian ya. Jadi 3 hal, Tuhan memberikan hukum-hukum, peraturan-peraturan hidup, ketetapan, Tuhan memberikan makanan, memberikan minuman di sepanjang perjalanan sampai ke tanah perjanjian. Bayangkan orang Israel jalan di padang gurun berapa tahun? Ada yang tahu? Wah, 40 tahun, tapi kakinya bengkak nggak? Nggak ada yang bengkak. Tuhan urus semuanya. Badannya, makanannya, semuanya Tuhan urus. Artinya Tuhan tidak hanya memulai perjalanan hidup bangsa Israel, tetapi juga mencukupkan segala kebutuhan sepanjang jalan hidup mereka. Namun ironisnya, dari sejarah Israel kita tahu mereka, bangsa Israel itu tetap bersungut-sungut, memberontak, bahkan menyembah berhala. Jadi justru disinilah, di titik inilah Rasul Paulus masuk dengan peringatan keras kepada orang-orang di Korintus. Dan semestinya bagi kita juga ya. Ini peringatan Paulus itu bagi orang di Korintus dan bagi kita juga berlaku ya. Jadi kita bisa lihat di
subtema bagian ketiga. Subtema bagian ketiga saya tulis peringatan. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Artinya kita sedang membahas 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Paulus berkata, nenek moyang kita semua berada dalam perlindungan awan, melintasi laut, artinya mengalami hal-hal yang luar biasa. Dipimpin oleh Tuhan, dibaptis secara simbolik, makan dan minum dari batu karang yang sama. Bahkan dikatakan batu karang itu adalah Kristus sendiri. Namun kalau kita baca sampai situ mungkin tidak masalah ya. Tapi coba perhatikan ayat kelima. Ayat kelima bisa ditayangkan enggak? Ya. 1 Korintus 10 ayat 5. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sungguh pun demikian tidak berkenan dan mereka ya, ini sangat mengerikan ya. Allah menewaskan umat Israel di padang gurun ya. Mengapa demikian? Kalau kita baca selanjutnya, karena mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Sudah diurus dari awal perjalanan dari Mesir terus melalui padang gurun sampai berpuluh-puluh tahun mereka tetap melakukan hal jahat. Menyembah berhala, hidup dalam dosa, dalam perzinahan, ya. Terus mencobai Tuhan juga, bersungut-sungut pula. Jadi saudara-saudaraku, intinya mereka mengalami Tuhan tetapi tidak setia kepada Tuhan. Tuhan begitu besar kasih sayangnya, berpuluh-puluh tahun menyertai umat Israel ya. Tetapi umat Israelnya yang malah kurang ajar ya. Kalau kita lihat, kita renungkan, mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Waduh, ini luar biasa, kurang ajar ya. Malah menyembah berhala pula. Hidup dalam dosa, dalam perzinahan semau-maunya. Mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Jadi intinya mereka mengalami Tuhan tetapi tidak hidup setia kepada Tuhan. Nah, ini kejatuhan dari bangsa Israel ini. Saudara-saudaraku, ini juga menjadi cermin bagi kita. Ya, hati-hati bagi kita juga ini cermin. Kita bisa ngaca gitu. Biar jangan ngaco. Kita ngaca sekarang, ya. Bisa menjadi cermin bagi kita, kita bisa saja aktif di gereja, rajin hadir, rajin mendengarkan firman Tuhan, bahkan mengalami berkat-berkat Tuhan seperti bangsa Israel. Kita bisa makan, minum, pakai, ya kan? Bahkan mungkin punya berkat yang banyak, punya rumah, punya pekerjaan yang baik, ya kan? Tetapi apakah kita sudah setia kepada Tuhan? Ya, ini cermin pertanyaan bagi kita. Jadi kalau kita renungkan, kalau begitu harus bagaimana dong? Ya, pertanyaan bagaimana kita ini harus tetap berdiri teguh. Jangan goyah, jangan jatuh. Nah, ada baiknya kita masuk ke subbab tema kita yang keempat. Subbab tema yang keempat saya kasih judul hidup berjaga-jaga dalam perjalanan iman. Ya,
Itu terambil dari 1 Korintus 10 ayat 12. Firman Tuhan berkata, siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi hati-hatilah dalam perjalanan hidup ini. Kalau ada teman kita yang hendak melakukan perjalanan, saya suka bilang Titi DJ. Apa itu Titi DJ? Hati-hati di jalan. Jadi Tuhan berkata begitu. Hati-hati kalau kamu merasa berdiri teguh, kamu merasa hebat, hati-hati di perjalanan. Jangan sampai jatuh. Jadi ini peringatan yang sangat tajam sekali, seperti pisau, ya, seperti pisau bermata dua, tajam luar biasa. Ada yang bilang tajam seperti silet, ya, seperti silet tajam. Ya, jangan kita seringkali merasa saya ini sudah ikut Tuhan lama lah, saya tidak mungkin jatuh. Saya ini sudah lebih rohani lah dari orang lain. Ya, kadang saudara berpikir begitu. Ya, dulu saya juga berpikir begitu. Kalau ada orang khotbah, saya hadir, saya perhatiin aja. Wah, ini khotbah kayaknya salah nih. Wah, khotbah ini kayaknya bagus nih. Jadi kita sudah menjadi hakim. Saya umur 20-an sudah jadi hakim itu. Tapi lama-lama Tuhan bimbing, Tuhan atur. Ya, sehingga kita menjadi rendah hati. Jangan tinggi hati. Karena yang tinggi hati, yang hebat, pintar, bersama-sama dengan Tuhan, terus jatuh itu siapa? Yang hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, terus jatuh. Saudara kenal siapa namanya? Iblis. Ya, orang bilang Lucifer. Wah, dia malaikat yang dekat dengan Tuhan, malaikat puji-pujian katanya. Tapi sombong, merasa dia hebat, maka dia jadi jatuh. Nah, kita juga jangan seperti iblis. Jangan sombong, terutama sombong rohani. Kita harus ingat bahwa kesombongan rohani itu pintu menuju kejatuhan. Ya. Saudara-saudaraku, namun Tuhan tidak berhenti pada peringatan supaya kamu hati-hati jangan sampai jatuh. Dia juga memberikan pengharapan. Inilah kabar baik bagi kita semua. Itu ada di subbab yang kelima ya. Saya kasih judul subbab kelima itu Tuhan setia menyediakan jalan keluar. Terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Allah setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ia akan memberikan jalan keluar. Jadi perhatikan baik-baik. Tuhan tidak janji hidup tidak ada pencobaan, ya, tidak janji. Tetapi Tuhan janji tidak akan meninggalkan kita dan memberikan jalan keluar. Nah, itu janji Tuhan. Jadi ada 3 kebenaran yang penting. Pencobaan itu wajar. Pencobaan biasa, ya. Pasti Tuhan membatasi. Tidak akan melebihi kekuatanmu, ya. Pencobaan itu biasa, tapi Tuhan membatasi tidak akan melebihi kekuatanmu. Juga Tuhan memberikan jalan keluar. Artinya kita tidak pernah hidup sendirian, bergumul sendirian. Tuhan selalu menyertai kita, ya. Setelah kita melihat semua kesetiaan Tuhan, kegagalan manusia dan pengharapan dalam pencobaan, maka bagaimana kita merespon firman Tuhan pada hari ini?
Saudara-saudaraku, hidup setia di tengah perjalanan sampai pada akhirnya adalah terdiri dari dua bagian firman ini. Satu, Tuhan setia dari awal perjalanan hidup kita sampai kepada akhirnya. Tuhan juga selalu menyediakan jalan keluar atas segala pencobaan yang mungkin kita alami. Ingatlah ini, karena Tuhan setia dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dari akhir perjalanan hidup kita, maka sudah selayaknya kita juga harus apa? Karena Tuhan setia. Dari awal, pertengahan hingga akhir jalan hidup kita, maka kita harus setia juga, ya. Mengikut Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jadi saya mengajak saudara-saudara sekarang, marilah kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan pada saat ini. Ya, yang bersedia mengambil komitmen, mari ikuti saya. Tuhan, aku mau tetap setia. Bukan hanya saat Engkau memberkati, tetapi juga saat Engkau membentuk aku. Amin. Firman Tuhan sudah selesai saya uraikan. Mari kita berdoa. Kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan yang setia, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami jika kami sering bersungut-sungut, sering jatuh dan kurang setia. Tolong kami untuk hidup berjaga-jaga, tidak sombong secara rohani, dan selalu bergantung kepadamu. Saat kami menghadapi cobaan, ingatkan kami bahwa Engkau setia. Dan Engkau selalu menyediakan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.